Piala ASEAN U16 2024, Nova Arianto beberkan dua hal yang harus diperbaiki pemain timnas U16 Indonesia jelang lawan Filipina. Penuh kejutan, Ketua PSSI dan Coach Mochi ungkap perkembangan timnas putri dengan dua bintang diaspora. Drama kontrak Sintayong, Erick Thohir ungkap rahasia sukses timnas Indonesia yang bikin penasaran. Pindah kemana Tom Haye? Jurnalis Belanda bocorkan kejutan masa depan sang gelandang timnas Indonesia. Erick Thohir berang, ancaman tegas untuk pelatih yang titipkan pemain di timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Piala ASEAN U16 2024, Nova Arianto beberkan dua hal yang harus diperbaiki pemain timnas U16 Indonesia jelang lawan Filipina. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, membeberkan dua hal yang harus ditingkatkan pemainnya menjelang lawan Filipina. Timnas U16 Indonesia akan melawan Filipina pada laga kedua grup A Piala ASEAN U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin pukul 7 malam. Sebelumnya, timnas U16 Indonesia sudah menjalani laga pertama melawan Singapura di stadion yang sama pada 21 Juni 2024. Hasilnya, timnas U16 Indonesia menang dengan skor 3-0. Untuk melawan Filipina nanti, Nova Arianto menyoroti dua hal yang harus ditingkatkan pemainnya. Yang pertama ialah terkait penyelesaian akhir atau finishing. Saat laga melawan Singapura lalu, Garuda Asia mendapatkan beberapa peluang namun gagap berbuah gol. Yang pasti masalah finishing yang pertama, kata Nova Arianto kepada awak media termasuk Bola Sport di lapangan Universitas 11 Maret, Surakarta, Minggu malam. Yang kedua, efisiensi ya, kata Nova Arianto. Pemain bola lebih harus efisien, kapan harus dribbling, kapan harus passing. Itu yang masih kurang dari pemain dan juga harapannya pemain harus lebih berprogres biar kedepannya lebih baik, ujar asisten pelatih Sintayong itu. Timnas U16 Indonesia membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Saat ini, Matt Baker DKK memimpin klasemen grup A dengan 3 poin. Di posisi kedua ada Laos yang juga mengemas 3 poin. Hanya ada 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos. Penuh kejutan, Ketua PSSI dan Coach Mochi ungkap perkembangan timnas putri dengan 2 bintang diaspora. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengadakan pertemuan seru bersama pelatih tim nasional sepak bola putri Indonesia, Satoru Mochizuki, yang akrab disapa Coach Mochi, serta asisten pelatih baru, Takumi Taniguchi. Mereka membahas kemajuan terbaru dari timnas putri Indonesia, baik di level junior maupun senior, setelah melewati berbagai turnamen internasional dan sesi uji coba yang menegangkan. Diskusi hangat dan penuh semangat dengan Coach Mochi mengenai perkembangan timnas putri junior dan senior Indonesia. Turut hadir asisten baru Takumi Taniguchi, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada hari Minggu. Dalam kesempatan istimewa tersebut, Erick juga mengundang makan malam 2 pemain diaspora yang siap memperkuat skuad Srikandi Indonesia, yaitu Noah Leatomu dan Estella Loupati. Kedua pemain berbakat ini memiliki darah Ambon Belanda dan diproyeksikan akan menjadi bagian penting dari tim yang dilatih oleh mantan pelatih timnas Jepang tersebut. Saya juga memperkenalkan 2 calon bintang keturunan yang sangat bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Noah Leatomu dan Estella Loupati yang memiliki keturunan Belanda dan Ambon, ungkap Erick dengan penuh antusias. Pertemuan ini bukan hanya sekedar diskusi biasa, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara pemain dan pelatih, serta memupuk semangat dan tekad untuk membawa timnas putri Indonesia meraih prestasi yang gemilang di masa depan. Malam penuh kehangatan dan kejutan ini semakin memperlihatkan betapa besar harapan dan mimpi yang disematkan pada timnas putri Indonesia.
Drama kontrak Sintayong. Erick Thohir ungkap rahasia sukses timnas Indonesia yang bikin penasaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan penuh semangat menanggapi isu kontrak baru Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong yang saat ini terikat kontrak hingga Juni 2024 tengah berada di persimpangan jalan dengan PSSI menawarkan perpanjangan hingga 2027. Namun meski sudah ada persetujuan lisan, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan resmi. Beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami berikan waktu, ujar Erick Thohir memberikan penjelasan yang dramatis terkait kondisi Sintayong yang tengah dalam masa pemulihan. Selain itu, Sintayong juga menjadi incaran sebagai kandidat pelatih timnas Korea Selatan. Erick Thohir mengakui, kalaupun dari Korea Selatan ingin Sintayong, saya tidak bisa melarang. Dengan tegas, Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia siap jika harus ditinggalkan oleh Sintayong. Menurutnya, pembangunan tim nasional bukanlah hasil kerja satu individu, melainkan kolaborasi dari banyak pihak. Pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu, tegas Erick Thohir. Saya jamin itu. Timnas ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Sebagai mantan Presiden Inter Milan, Erick menekankan bahwa keberhasilan timnas Indonesia adalah hasil dari dukungan semua pihak. Kami perlu punya pelatih standar dunia, kata Erick Thohir. Tapi saya yakin Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI dan kualitas pemain, tidak mungkin kita sampai di sini. Pernyataan dramatis ini menggambarkan betapa pentingnya kerjasama dan dukungan dalam mencapai kesuksesan, sekaligus membuka mata banyak pihak mengenai dinamika di balik layar timnas Indonesia. Pindah kemana Tom Haye? Jurnalis Belanda bocorkan kejutan masa depan sang gelandang timnas Indonesia. Dalam kejutan yang mengguncang dunia sepak bola, pemain tengah timnas Indonesia, Tom Haye, mengakhiri kebersamaannya dengan SC Heerenveen setelah musim 2023 hingga 2024. Setelah menghabiskan 2,5 tahun bersama klub yang berbasis di AB Lenstra Stadium, Haye kini berstatus free transfer. Kepindahan ini terjadi setelah Haye sempat tampil gemilang untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mencetak gol debutnya melawan Filipina. Kabar terbaru mengenai masa depan Haye diungkapkan oleh jurnalis Belanda dari majalah Voetbal International, Sander Jansen, dalam wawancaranya dengan Soccernews. Jansen mengungkapkan bahwa Haye masih merasa kecewa dengan keputusan klub yang tidak melepasnya pada musim dingin 2023 hingga 2024. Meskipun ada tawaran menarik dari klub Italia yang dimiliki Hartono bersaudara, Como. Dia Tom Haye masih tidak bisa mengerti keputusan SC Heerenveen untuk tidak membiarkannya pergi di musim dingin, ujar Sander Jansen. Tom Haye sudah melihat peluang kembali ke Italia setelah sebelumnya bermain di Lecce. Como ingin merekrut gelandang dari Heerenveen, tetapi Frisian julukan SC Heerenveen memutuskan untuk mempertahankan kontrak Haye dan melepasnya secara gratis di akhir musim. Masa depan Haye setelah perpisahan ini pun menjadi topik hangat. Menurut Sander Jansen, Haye sebenarnya ingin meninggalkan klub 6 bulan lebih awal untuk mencari petualangan baru di luar Liga Belanda. Namun Jansen juga tidak menutup kemungkinan bahwa Haye bisa kembali berkarier di Liga Belanda. Gelandang berusia 29 tahun itu meninggalkan Stadion AB Lenstra dengan status bebas transfer setelah 2,5 tahun, ujar Sander Jansen. Dia ingin melakukan itu 6 bulan sebelumnya, tetapi klub menghentikannya. Haye lebih suka berpetualang ke luar negeri, tapi siapa tahu dia bisa muncul lagi di suatu tempat di Belanda. Kepergian Tom Haye dari SC Heerenveen membuka berbagai spekulasi dan harapan akan petualangan baru yang akan dijalani oleh sang gelandang berbakat. Para penggemar sepak bola kini penasaran dan tak sabar menunggu kabar terbaru tentang langkah karier selanjutnya yang akan diambil Haye. Erick Thohir berang. Ancaman tegas untuk pelatih yang titipkan pemain di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan ancaman tegas terhadap para pelatih timnas yang mencoba memasukkan pemain titipan ke dalam skuad.
Isu pemain titipan ini mencuat setelah seorang pemain timnas mengungkap adanya indikasi titipan saat menjalani seleksi di timnas kelompok umur. Masalah ini memicu keresahan banyak pihak dan berpotensi mencoreng prestasi timnas yang sedang membaik. Pada timnas U16 Indonesia, pelatih Nova Arianto sudah dengan tegas mencoret nama-nama pemain yang tidak memenuhi kriteria. Erick Thohir menegaskan bahwa timnas U16 Indonesia dipastikan bebas dari pemain titipan. Pemain yang berpartisipasi di Piala ASEAN U16 2024 adalah mereka yang terpilih berdasarkan kualitas dan keinginan pelatih. Kami pastikan pemain yang bermain di U16 adalah sudah disortir, kata Erick Thohir dilansir dari laman Antara Bali. Erick bahkan menegaskan bahwa pemain yang terbukti sebagai titipan harus dicoret demi membangun timnas yang lebih baik. Kami tidak segan-segan melepas pemain yang tidak sesuai dengan karakter pembangunan timnas, ujarnya. Erick juga tidak segan untuk mengambil tindakan terhadap pelatih timnas yang terlibat dalam praktik titip pemain ini. Ia akan memastikan pelatih tersebut dicopot dari jabatannya. Saat ini timnas membutuhkan pelatih yang berintegritas tinggi dan mampu memaksimalkan potensi tim. Kalau ada pemain titipan, saya akan intervensi. Pelatih saya copot karena tidak mau di era seperti ini terbelenggu oleh standar yang tidak memadai, tegas Erick Thohir. Dengan sikap tegas ini, Erick Thohir menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan kualitas timnas Indonesia, serta memastikan bahwa hanya pemain terbaik yang terpilih berdasarkan kemampuan dan kinerja mereka.